Kalau kita melihat sejarah dunia pada abad pertengahan, Samudra Hindia itu punya peran yang sangat penting. Bukan hanya sebagai lautan luas, tapi sebagai penghubung antara banyak peradaban besar di dunia. Di wilayah ini, ada jalur perdagangan yang menghubungkan India Selatan, Timur Tengah, Afrika Timur, Asia Tenggara, sampai ke Tiongkok. Jadi sebenarnya, laut ini bisa kita bayangkan seperti jalan raya internasional pada masa itu, yang setiap hari dilewati kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa. Yang menarik, jalur ini bukan hanya soal perdagangan barang, tapi juga pertukaran ide, budaya, bahkan pengaruh politik antar kerajaan. Di tengah sistem besar inilah muncul banyak kekuatan regional yang saling bersaing untuk menguasai jalur perdagangan. Salah satu kekuatan penting yang muncul dari India Selatan adalah Kerajaan Chola. Pada abad ke-10 hingga ke-11, Samudra Hindia menjadi salah satu pusat perdagangan paling aktif di dunia. Di sisi timur, dinasti Song di Tiongkok sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, sehingga permintaan terhadap barang-barang dari luar meningkat. Di sisi barat, dunia Islam juga menjadi pusat perdagangan global yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Sementara itu, di Asia Tenggara, Sriwijaya muncul sebagai kekuatan yang sangat strategis karena menguasai Selat Malaka. Selat itu bukan hanya jalur biasa, ini adalah titik kunci yang menghubungkan perdagangan antara India dan Tiongkok. Artinya, siapapun yang menguasai wilayah ini, dia punya kontrol besar terhadap perdagangan internasional. Karena itu, wilayah ini menjadi sangat penting secara ekonomi dan politik. Kerajaan Chola sebenarnya berawal dari wilayah yang sangat sederhana, yaitu lembah Sungai Kaveri di India Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai daerah pertanian yang subur dengan sistem irigasi yang sudah berkembang sejak lama. Masyarakatnya hidup dalam sistem desa yang cukup mandiri, di mana setiap desa memiliki pengaturan sendiri untuk mengelola tanah, air, dan hasil pertanian. Namun seiring waktu, mulai terjadi perubahan besar dalam struktur sosial dan politik. Kelompok Chola perlahan membangun kekuatan melalui aliansi lokal, penguatan militer, dan kontrol terhadap wilayah-wilayah strategis di sekitarnya. Sekitar abad ke-9, proses ini mulai mengubah Chola dari kekuatan lokal menjadi kerajaan yang lebih besar dan lebih terorganisir. Ketika raja-raja satu naik ke tampuk kekuasaan, kerajaan Chola memulai masuki fase yang jauh lebih kuat. Pada masa ini, sistem pemerintahan mulai ditata lebih rapi, pajak dikumpulkan secara terstruktur, wilayah-wilayah diperluas, dan militer diperkuat. Salah satu hal paling terkenal dari masa ini adalah pembangunan kuil Brihadisvara di Tanjavur. Tapi penting untuk dipahami, kuil ini bukan hanya tempat ibadah. Di masa Chola, kuil ini berfungsi sebagai pusat administrasi, pusat ekonomi, dan bahkan pengelolaan kekayaan kerajaan. Jadi, pembangunan kuil ini sebenarnya juga menunjukkan bagaimana negara bekerja pada saat itu. Selain kekuatan militer, Kerajaan Chola juga sangat kuat dalam bidang perdagangan. Mereka memiliki pelabuhan penting seperti Nagapattinam yang menjadi pusat aktivitas ekonomi internasional. Di pelabuhan ini, berbagai barang diperdagangkan, mulai dari rempah-rempah, kain, logam, hingga barang mewah dari berbagai wilayah. Pedagang Tamil juga membentuk organisasi dagang yang disebut Ainurvar. Organisasi ini memiliki struktur yang cukup kompleks dan beroperasi di banyak wilayah perdagangan di Asia. Menariknya, kelompok ini tidak hanya fokus pada perdagangan, tetapi juga memiliki pengaruh dalam hubungan politik antar wilayah. Jadi, bisa dibilang mereka adalah bagian penting dari sistem kekuatan Kerajaan Chola. Sriwijaya pada masa itu menjadi kekuatan penting karena menguasai Selat Malaka. Dengan posisi ini, mereka bisa mengontrol kapal-kapal yang lewat dan menarik pajak perdagangan. Namun, dalam sistem seperti ini, kontrol atas jalur perdagangan juga berarti adanya potensi ketegangan. Karena banyak pihak lain yang juga ingin mengakses jalur perdagangan ini secara langsung tanpa perantara. Situasi inilah yang menjadi latar penting dalam hubungan antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Chola. Pada tahun 1025 Masehi, Rajendra Chola I memimpin ekspedisi maritim besar ke wilayah Asia Tenggara.
Armada ini bergerak melintasi Samudra Hindia dan menyerang beberapa pusat perdagangan yang berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Beberapa wilayah seperti Kadaram menjadi sasaran utama dalam ekspedisi ini. Jika dilihat dari skala dan jangkauannya, ekspedisi ini menunjukkan bahwa Chola memiliki kemampuan maritim yang sangat maju pada masanya. Mereka mampu mengorganisasi armada besar dan bergerak jauh melintasi lautan. Namun, para sejarawan modern menilai bahwa tujuan ekspedisi ini bukan untuk membangun kekuasaan permanen di wilayah tersebut. Lebih tepatnya, ini adalah bentuk pengamanan jalur perdagangan dan juga demonstrasi kekuatan politik di kawasan Samudra Hindia. Dalam kajian sejarah modern, ekspedisi Chola dipahami sebagai bagian dari kompetisi ekonomi dan politik di kawasan maritim Asia. Artinya, peristiwa ini tidak bisa disederhanakan sebagai penaklukan besar seperti kolonialisme modern, tetapi lebih sebagai interaksi kompleks antara perdagangan, kekuasaan, dan strategi regional. Walaupun dalam sejarah kita sering menemukan narasi tentang konflik antara Chola dan Sriwijaya, kenyataannya hubungan antara India Selatan dan wilayah Nusantara itu tidak berhenti begitu saja setelah ekspedisi tersebut. Justru, kalau kita lihat dari bukti-bukti sejarah yang ada, hubungan perdagangan di kawasan ini tetap berjalan dan bahkan dalam beberapa aspek masih cukup aktif. Di wilayah Sumatera sendiri, para peneliti menemukan berbagai jejak yang menunjukkan adanya interaksi antara pedagang Tamil dengan masyarakat lokal. Jejak ini bisa berupa prasasti, artefak, hingga pola perdagangan yang mirip dengan sistem yang digunakan di India Selatan. Selain itu, temuan koin-koin dan barang dagangan dari periode tersebut juga menunjukkan bahwa jalur perdagangan antara India dan Asia Tenggara tetap digunakan dalam waktu yang cukup lama setelah ekspedisi Rajendra Chola. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua wilayah tidak bisa dilihat hanya dari satu peristiwa perang saja, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari sistem perdagangan yang jauh lebih besar dan berkelanjutan. Sriwijaya sendiri, meskipun sempat mengalami tekanan akibat ekspedisi Chola, tidak langsung runtuh begitu saja. Kerajaan ini masih tetap bertahan dan beradaptasi dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara, meskipun mungkin dengan pengaruh yang tidak sebesar sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sejarah maritim Asia, kekuatan politik itu tidak selalu hilang hanya karena satu konflik besar, tetapi lebih sering berubah bentuk dan menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi dan perdagangan yang ada. Kalau kita tarik lebih luas, wilayah Nusantara pada masa itu sebenarnya berada dalam posisi yang sangat strategis. Karena berada di jalur perdagangan utama, wilayah ini menjadi tempat bertemunya banyak budaya, bahasa, dan pengaruh dari berbagai dunia, termasuk India, Tiongkok, dan dunia Arab. Kalau kita lihat keseluruhan cerita ini, kita bisa memahami bahwa sejarah Asia pada masa itu sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekedar cerita perang atau penaklukan. Di balik ekspedisi militer, ada sistem perdagangan yang sangat besar, ada hubungan antar masyarakat yang saling bergantung, dan ada jaringan ekonomi yang menghubungkan banyak wilayah tanpa batas negara seperti sekarang. Jadi, ketika kita membahas Chola dan Sriwijaya, kita sebenarnya sedang melihat bagaimana dunia lama bekerja melalui laut sebagai penghubung utama. Bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana manusia pada masa itu saling terhubung, saling mempengaruhi, dan membentuk sejarah bersama. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa laut bukan pemisah, tetapi justru penghubung utama peradaban di masa lalu.